Film ini dibuka di markas besar CIA di Langley, Virginia, di mana seorang agen bernama Kokom bertemu dengan direktur CIA untuk mendiskusikan target mereka bernama Dadang Buaya yang telah diincar oleh mereka selama 15 tahun lamanya. How may I be of service, sir? Find him and eliminate him. Dadang Buaya sendiri adalah seorang mantan tentara Jerman yang kini menjual senjata kepada para teroris di seluruh dunia. Sang direktur kemudian menjelaskan bahwa tugas Kokom dalam misi ini adalah membunuh Dadang Buaya. Sementara tim yang telah dikirim akan berurusan dengan anak buah si Dadang Buaya yang menjual bom di Serbia bernama Deden Bayawak. Sebelum berangkat, Kokom bertanya siapa agen yang dikirim tersebut. Sang direktur kemudian menjawab bahwa agen tersebut bernama Iki Belek, yaitu seorang veteran CIA. Ethan Renner. Saat itu, Belek berada di sebuah hotel di Paris di mana dia dan agen lainnya bernama Yasmin bersiap untuk melumpuhkan Deden Bayawak yang akan membuat kesepakatan dengan orang Serbia. Belek telah membunuh para pembeli dan dia melakukan pertukaran yang cekap dan sigap dengan si Deden Bayawak saat dia menukarkan koper yang berisikan kode-kode rahasia. Dia kemudian pergi untuk menyerahkannya kepada agen lain di dalam mobil pen. Ketika itu, teleponnya berdering untuk mengingatkannya bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putrinya bernama Joy. Dia kemudian segera berlari untuk menelpon ke telepon umum dan menggunakan jam tangannya sebagai jaminan kepada penjual di dekatnya untuk mendapatkan uang kembalian. Dia menelepon Joy namun hanya mendapatkan pesan suara. Sementara itu di hotel, identitas Yasmin terancam ketika Deden Bayawak mengenalinya. Have we met before? Yasmin's been compromised. We need to move now, Axe. Dia kemudian menyeretnya ke lift dan menunggu sampai lift itu turun untuk memenggalnya. Kawanannya kemudian menembaki para agen di dalam pen yang menyebabkan baku tembak dari lobi hingga keluar hotel. Belek mengejar si Deden Bayawak dan membunuh anak buahnya sebelum mengejar penjahat tersebut. Belek mulai merasa lemah dan grogi hingga dia berhasil mengejar Deden Bayawak. Dia kemudian jatuh ke tanah sebelum menembak kaki si Deden Bayawak. Dia tertatih-tatih saat Belek kehilangan kesadaran. Belek kemudian terbangun di rumah sakit di hadapan seorang dokter yang memberitahunya bahwa dia menderita kanker dan telah menyebar ke paru-parunya. Dokter memberi Belek waktu sekitar 3-5 bulan lagi. Belek kemudian kembali ke apartemennya dan mendapati ada sebuah keluarga yang tinggal di sana. Sang kepala keluarga bernama Jules menyambut Belek dengan hangat dan mengatakan bahwa mereka ini adalah pengungsi yang sedang mencari tempat tinggal baru. Dia kemudian pergi untuk mengadukan hal tersebut, namun diberitahu bahwa jika dia memaksa keluarga itu untuk keluar, dia bisa ditangkap. Belek kemudian kembali dan mengeluarkan pistolnya di depan Jules, namun kemudian mengalah dan mengatakan bahwa dia bisa tinggal sampai putri sulungnya melahirkan anaknya. Belek kemudian menelepon mantan istrinya bernama Tina yang sedang bertemu dengan teman-temannya. Dia ragu-ragu untuk bertemu dengannya sampai dia mengatakan bahwa mereka harus segera bertemu. Singkatnya, mereka pun pergi bersama untuk menandatangani surat wasiatnya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang sekarat dan dia tidak ingin Joy mengetahuinya. Dia ingin bertemu dengannya dan Tina memberitahunya dengan syarat dia sudah resmi berhenti bekerja untuk CIA. At least not right away. Belek kemudian mengiyakannya dan mereka berdua menemui Joy di sekolahnya. Pertemuannya kembali dengan ayahnya terasa canggung dan dia tampak kurang tertarik untuk berbicara dengannya. Seorang anak laki-laki yang lebih tua menghampiri Joy dan dia memperkenalkannya sebagai Hugh.
Dia bersikap sopan kepada Belek ketika dia memperkenalkan mereka meskipun dia tidak begitu tertarik. Hugh kemudian pergi dan Belek menghadiahkan Joy sebuah sepeda berwarna ungu karena menurutnya itu adalah warna favoritnya. Dia memilih untuk naik metro bersama teman-temannya, meninggalkan Belek untuk mengendarai sepedanya sendiri. Belek kemudian berhenti di sebuah kios dan bertemu dengan Kokom. Dia menyebutkan nama Joy dan menunjukkan jam tangannya yang tertinggal di hotel. Kokom mengajak Belek untuk ikut dengannya dan memintanya untuk bekerja untuknya. Dia menolak sampai Kokom mengatakan bahwa dia memiliki obat eksperimental yang dapat menyelamatkan nyawa si Belek. Belek mempertimbangkannya kembali dan Kokom mengatakan kepadanya bahwa tugasnya adalah menemukan dadang buaya dan membunuhnya. Setelah itu, Kokom kemudian membawa Belek ke sebuah hotel untuk menemukan seseorang yang dapat memberitahu keberadaan akuntan si Deden Bayawak. Dia mengatakan kepada Belek bahwa hanya ada satu orang di sana, tetapi setelah dia masuk ke kamar target mereka, dia menemukan 5 orang. I'm gonna need you to start right away. Dia dan Kokom akhirnya membunuh mereka semua ketika tidak ada yang memberi mereka informasi apapun. I'm gonna need $1 million life insurance policy. I'll take it. Di dalam lift, Belek mengatakan bahwa dia hanya akan melanjutkan tugas jika dia diberi uang sebesar $50.000 dan polis asuransi jiwa senilai $1 juta. Dia menurutinya dan memberinya suntikan obat. Kita kemudian melihat Deden Bayawak bertemu dengan seorang pria. Dia memberikan foto Belek kepada pria tersebut untuk disimpan. Belek kemudian pergi ke apartemen Joy dan Tina dan mendengar teriakan Joy. Berpikir bahwa dia dalam bahaya, dia mematahkan gagang pintu dan mendobrak masuk hanya untuk menemukan bahwa dia marah karena tatanan rambutnya yang buruk. Tina marah pada Belek karena sebelumnya dia berjanji untuk memasak makan malam, namun dia terlambat 3 jam. Tina sendiri akan pergi ke London keesokan harinya untuk urusan bisnis dan memutuskan untuk memanggil pengasuh untuk menjaga Joy, namun Belek bersikeras agar Tina membiarkannya merawatnya. Kemudian Belek mulai merasa pusing dan pingsan. Dia menelepon Kokom dan mengatakan bahwa dia berhalusinasi. Kokom menyuruhnya minum vodka untuk menenangkan diri. Tina pergi keesokan harinya dan Joy datang dengan mengenakan wig berwarna merah. Dia melihat Kokom menelepon telepon Belek, jadi dia mengatakan bahwa itu adalah bosnya. Belek sekali lagi mencoba mengajak Joy naik sepeda ke sekolah, tetapi Joy malah berjalan dan menjatuhkan wignya. Belek kemudian bertemu dengan Kokom lagi, di mana dia memberikan cek yang dijanjikan dan mengingatkan Belek untuk menjaga detak jantungnya tetap rendah. Dia menyuruh Belek mencari seorang penjual mobil bernama Mitat Yilmaz. Setelah itu, Belek kemudian pergi ke dealer, menghina karyawan Mitat dan memukuli mereka, lalu menunggu di kantor Mitat sampai dia kembali. Belek kemudian mengancam keluarga Mitat dan membawanya kembali ke apartemen. Hingga dia mendapatkan telepon dari sekolah Joy mendesaknya untuk berbicara dengan kepala sekolah. Dia membawa Mitat bersamanya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Belek dan Joy kemudian bertemu dengan kepala sekolah. Dia mengetahui bahwa Joy telah memukul teman sekelasnya. Tetapi saat mereka pergi, Joy memberitahu Belek bahwa itu disebabkan karena gadis yang dipukulnya membuli seorang gadis dari Pakistan. Belek kemudian mengatakan bahwa dia tidak marah dan mengatakan bahwa ini adalah cara yang efektif untuk menyingkirkan para pembuli. Sementara itu, Mitat mulai membuat keributan di bagasi, memaksa Belek untuk meninjunya dan menyuruhnya diam. Di sisi itu, Joy meninggalkannya, merasa terganggu dengan tingkah lakunya dan batuknya yang terus-menerus. Namun, dia kemudian menelponnya kembali untuk meminta maaf dan memintanya untuk menemuinya di tempat favoritnya, yaitu sebuah taman hiburan kecil di mana wahana favoritnya adalah kursi terbang. Meskipun Belek awalnya pergi untuk melanjutkan pencariannya terhadap sang akuntan, ia pun pergi untuk bertemu dengan Joy. Mereka menaiki wahana tersebut dan menikmati coklat panas setelahnya. Joy kemudian mengatakan bahwa dia harus pergi dan belajar dengan rekan labnya. Belek kemudian pergi ke sebuah toko dan diserang oleh seorang pria yang memegang senapan.
Pria itu menembak Belek, namun dia bangkit tanpa terluka. Kemungkinan besar dia mengenakan rompi dan mereka berdua bertarung. Pria itu hampir membunuh Belek dengan menikamnya di leher, tetapi pria itu tertembak dan dia mati. Belek kemudian menyadari bahwa pria itu memiliki fotonya. Setelah itu, Belek pulang ke rumah dan melihat di komputer Joy ada pesan dari seorang teman yang mengatakan bahwa dia akan menemuinya di galeri tato. Karena khawatir, Belek bergegas ke tempat itu dan menemukan sebuah mobil yang berisikan tas Joy. Dia membobolnya dan menemukan selebaran dari sebuah tempat berisi spider. Dia pergi ke rumah Mitat dan bertanya kepada putri kembar pria itu tentang apa itu spider. Mereka kemudian mengatakan bahwa itu adalah sebuah rumah pertemuan. Belek kemudian pergi ke spider, yaitu ternyata sebuah klub malam, dan melihat Joy sedang minum-minum dengan teman-temannya. Dia mulai merasa pusing lagi dan menegak vodka untuk menenangkan diri. Dia mengikuti Joy di dekat kamar mandi dan melihat 3 pria mengganggunya. Belek kemudian ditahan oleh seorang teman mereka, tetapi dia masuk ke mode papa serigala dan menendang pantat mereka sebelum mengeluarkan Joy dari sana. Joy terbangun keesokan paginya tanpa ingatan tentang malam sebelumnya. Dia masih mengenakan pakaiannya dan dia akan pergi ke sekolah sampai Belek melarangnya untuk pergi seperti itu. Belek bersikeras agar ia naik sepeda ke sekolah, tetapi dengan marah ia mengingatkan Belek bahwa ia tidak pernah mengajarinya bersepeda. Dia menghabiskan pagi hari itu untuk mengajarinya dan mendapatkan tepuk tangan dari para penonton. Joy kemudian dengan berlinang air mata bertanya kepadanya mengapa dia pergi untuk waktu yang sangat lama. Dia mengira dia memiliki keluarga lain dengan anak perempuan lain, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu tidaklah benar. Ketika mereka terus bergaul, Joy mengakui bahwa dia memukul gadis itu di sekolah karena dia merayu Hugh. Mereka akhirnya bertemu Hugh saat dia akan mengantarkan Joy ke sekolah. Kemudian Belek menemukan akuntan bernama Guido saat ia dikawal di jalanan. Belek menembakkan granat gas air mata ke arah mobil dan menculik Guido sebelum meledakkan mobil tersebut. Dia membawa Guido ke apartemennya untuk menukar koper dengan kode-kode yang dia miliki sebelumnya dengan kode-kode yang diatur untuk memicu bahan peledak yang dimiliki oleh Dadang Buaya dan si Deden Bayawak. Joy kemudian menelepon untuk memberitahu Belek bahwa dia akan memasak makan malam untuk Hugh dan dia ingin membuat hidangan vegetarian. Belek menyuruh Guido menelepon untuk memberitahu Joy tentang resep saus spaghetti yang digunakan ibunya. Malam itu, Belek pulang ke rumah dan mendapati Putri Jules akan melahirkan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan dia memutuskan untuk menamainya dengan nama Jessica Belek karena dia mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Jules mengatakan bahwa mereka harus pergi seperti yang telah dijanjikan. Namun, Belek bersikeras bahwa mereka dapat tinggal selama yang mereka inginkan. Jules kemudian mengatakan bahwa keluarganya lebih memilih rumah yang lebih kecil agar lebih dekat satu sama lain. Belek kembali ke rumah Joy dan mengetahui bahwa Hugh mengajaknya ke pesta dansa, namun Joy mengatakan bahwa ia tidak bisa menari. Belek memutuskan untuk membantunya tepat saat Tina pulang ke rumah. Dia melihat mereka berdansa dan meneteskan air mata. Mereka makan malam bersama keluarga dan Tina mengatakan kepada Belek bahwa dia harus memberitahu Joy tentang kondisinya cepat atau lambat. Mereka akhirnya tidur bersama dan pada keesokan paginya Koko menelpon Belek untuk memberitahu bahwa Dadang Buaya menginap di Grand Hotel. Belek kemudian segera pergi ke sana dan melihat si Dadang Buaya. Penjahat tersebut masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Mitat. Belek kemudian mengejar mereka dan menabrakkan mobilnya ke mobil tersebut hingga mendorong mereka ke sebuah jembatan penyeberangan.
Dadang Buaya dan Deden Bayawa kemudian melarikan diri dan Belek menyelamatkan Mitat agar ia dapat kembali ke keluarganya. Belek mengejar para penjahat ke kereta bawah tanah di mana dia mulai memisah dan mulai merasa pusing. Sebelum dia dapat menembak Dadang Buaya, tiba-tiba Deden Bayawak menyeret si Belek yang hampir tidak sadarkan diri ke arah rel kereta. Dia menunggu kereta datang bahkan ketika Dadang Buaya berteriak padanya untuk membunuh si Belek. Namun Belek mendapatkan kembali gerakan yang cukup untuk mendorong si Deden Bayawak ke depan kereta tepat saat kereta melintas. Dia kemudian pingsan dan Dadang Buaya melarikan diri. Sesaat kemudian dia pun terbangun dan melihat Koko membawanya ke tempatnya. Dia mengingatkannya tentang pelarian Dadang Buaya tetapi memberitahunya bahwa hasil pengobatannya ternyata positif dengan obat tersebut. Belek, Joy dan Tina kemudian pergi menemui Hugh dan keluarganya. Ayahnya kemudian memperkenalkan Belek kepada rekan bisnisnya yang ternyata adalah si Dadang Buaya. Mereka saling mengenali dan berjabat tangan dengan canggung. This is my partner. Orang tua Hugh mengantarkan mereka semua ke sebuah klub. Tina akhirnya menyadari bahwa Belek sedang mengerjakan sebuah tugas. Dia mengira Belek telah membohonginya, namun Belek meyakinkan Tina bahwa dia tidak berbohong. Anak buah Dadang Buaya kemudian menembaki Belek dan dia mengejar mereka. Dia membunuh para preman itu sebelum memojokkan Dadang Buaya di dalam lift. Dia menembak kabel-kabel di lift menyebabkan jatuh dan menabrak bagian bawah. Sending you down. You hear me in there? Sementara itu, Hugh dan Joy menemukan sebuah ruangan pribadi di mana mereka berdansa dan berbagi ciuman pertama mereka. Di sisi lain, Dadang Buaya merangkak keluar dari lift dan Belek menemukannya. Dia mulai merasa lemah lagi, tidak mampu menembaknya. Dia kemudian menjatuhkan pistolnya yang kemudian diraih oleh si Dadang Buaya hingga Koko masuk dan menyodorkannya kembali kepada Belek untuk menyelesaikan pekerjaannya. Do it. Do it! Life wants me. Give it up. Memikirkan Tina dan Joy, dia pun menolak dan menjatuhkan pistolnya. Kokom kemudian mengambilnya dan menembak si Dadang Buaya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Belek masih tinggal bersama Joy di sebuah rumah di dekat pantai. Dia sedang memasang pohon Natal setelah berpikir bahwa dia tidak akan hidup untuk melihat Natal. Dan kita mendengar dia berbicara dengan Tina, mengatakan bahwa ada hari-hari yang buruk tetapi mereka masih berusaha untuk menjaga hubungan mereka dengan baik. Tina datang sendiri dan Belek mengakui kepadanya bahwa dia tidak selalu ada untuknya dan Joy seperti yang seharusnya. Joy kemudian datang untuk mengundang ibunya agar Belek bisa membuatkan mereka coklat panas. Belek pergi ke ruangan lain sementara Tina dan Joy duduk bersama. Tina bertanya kepada ibunya apakah Belek akan tetap tinggal sekarang. Sementara itu, Belek menemukan sebuah kotak berisikan jarum suntik besar dan catatan dari Kokom yang mengucapkan selamat Natal. Dia telah memberinya obat agar ia dapat terus menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di kejauhan, Kokom berdiri memperhatikan keluarga Belek di rumah mereka. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dalam film ini adalah jangan menyerah untuk menangkap seorang penjahat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.